Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu melalui Zoom meeting untuk sama-sama kita mempelajari salah satu ilmu, yaitu ilmu bahasa Arab. Semoga apa yang akan kita pelajari khususnya malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya, dan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya kita juga tetap bisa memahaminya dengan baik. Amin. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang akan kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Wa amalan salihan mutaqabbala. وعملا صالحا متقبلا. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan doa tersebut kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kembali sampaikan bahwasanya materi kita memang sudah semakin bertambah ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bila ada kendala dalam memahami pelajaran, silakan disampaikan baik di grup atau misalkan Wapri ya. Kemudian saya sarankan untuk yang kelas Kamis ini juga bisa ikut di kelas Selasa, walaupun nanti di kelas Selasa bila tidak ingin interaktif, cukup mustami, pendengar saja, itu boleh nanti disampaikan saja ke saya ya langsung. Saya ikut hari Selasa tapi mustami saja, jadi pendengar saja, itu nggak apa-apa ya. Nanti biar kita bisa menambah wawasan lagi seperti itu. Baik,
tema kita pada malam hari ini, saya akan coba, karena tema ini lumayan agak sedikit perlu memahaminya dengan baik, ya. Jadi kita akan coba pelan-pelan, ya. Jadi kita berada di salah satu bagian fiil, yaitu kata kerja dari segi penyusunan huruf, ya. Jadi suatu kata kerja, yaitu kata kerja dasarnya fiil madhi, kata kerja bentuk lampau. Nah, dalam penyusunan hurufnya, ya, di mana fiil madhi itu unsur hurufnya itu paling sedikit 3 huruf. Nah, 3 hurufnya ini yang diambil daripada huruf hijaiyah, ya, dari mulai alif sampai iya. Nah, huruf hijaiyah ini ketika menyusun suatu kata di mana kata tersebut dianggap sebuah fiil atau kata kerja, itu susunan hurufnya itu menjadi 2 istilah, ya. Istilah pertama yaitu fi'il sahih, ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, tapi sedikit ulang. Apa itu fi'il sahih? Fi'il sahih adalah kata kerja dasar, yaitu fi'il madhi, yang tersusun dari 3 huruf, di mana 3 huruf itu semuanya adalah huruf yang sahih. Nah, apa artinya huruf sahih? Huruf sahih itu adalah lawan kata daripada huruf illah atau huruf yang dikatakan secara harfiah illah itu penyakit. Kenapa huruf illah atau huruf dari huruf hijaiyah itu ada yang dikatakan huruf illah atau hurufnya itu berpenyakit? Karena memang huruf-huruf tersebut nanti ketika berada di dalam sebuah kata kerja, dia tidak berdiri sendiri, ya. Dia tidak tetap. Nah, maksudnya apa? Misalkan begini, ya. Jadi dari huruf hijaiyah yang kita ketahui dari mulai alif sampai iya, itu huruf ilahnya cuman ada 3, ya, yaitu alif, wawu, sama, ada yang tahu huruf ilah? Iya, ya. Jadi huruf illah itu cuma 3, alif, wawu, sama iya. Nah, 3 huruf ini ketika menyusun sebuah kata kerja atau berada dalam sebuah kata kerja, nah huruf ini berubah-ubah. Ya. Jadi kalau di fi'il madinya misalkan alif, itu nanti di fi'il mudhari'nya belum tentu alif lagi. Kalau di fi'il madinya wawu, itu belum tentu nanti di fi'il mudhari'nya wawu lagi. Dan kalau di fi'il madinya iya, belum tentu di fi'il mudhari'nya iya lagi. Itulah kenapa disebut dengan huruf illah. Dan nanti kita akan ketahui dari beberapa contoh yang akan kita pelajari insya Allah pada malam hari ini, ya. Oleh karena itu, saya ulangi bahwasanya sebuah kata kerja dasar yaitu fi'il madhi, ketika susunan hurufnya ada salah satu saja daripada huruf illah yang 3 ini, misalkan ada satu huruf alif, atau satunya huruf ya, atau salah satunya huruf wawu,
maka itu sudah dikatakan kata kerja tersebut sebagai fi'il mu'tal. Saya ulangi. Apabila kata kerja dasar atau fi'il madhi, susunan hurufnya ada satu saja daripada 3 huruf illah ini, misalkan salah satunya huruf alif, atau salah satunya huruf waw, atau salah satunya huruf ya, maka kata kerja tersebut disebut dengan fi'il mu'tal. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa dipahami, Ustadz. Baik. Kalau diam, saya anggap paham ya. Nggak apa-apa ya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian struktur atau skema yang akan kita pelajari dalam fi'il mu'tal itu gambarannya seperti ini. Ya, itu yang saya kasih warna merah. Ya, al-fi'lul mu'tal. Nah, fi'il mu'tal itu ada 4 jenis atau ada 4 istilah atau ada 4 bagian atau ada 4 nama ya. Jadi fi'il mu'tal itu nanti ada yang disebut dengan misal. Kemudian fi'il mu'tal itu ada juga yang disebut dengan ajwaf. Fi'il mu'tal juga ada yang disebut dengan naqis. Nah, fi'il mu'tal juga ada yang disebut dengan lafif. Nah, jadi dari susunan huruf yang menyusun suatu kata kerja dasar yaitu fi'il madhi, posisi huruf ilahnya itu nanti akan menentukan istilah-istilah daripada 4 istilah ini. Seperti itu. Oke, langsung saja ya kepada, nah, perhatikan di slide ini itu ada kolom yang paling atas itu contoh fi'il dasar yaitu fi'il madhi ya. Yang pertama wa'ada. Yang kedua qala. Yang ketiga sa'a. Yang keempat waqa. Yang kelima nawa. Ini slide-nya sudah kelihatan semuanya? Terlihat, Ustadz. Baik. Ya, makasih ya. Perhatikan dengan cara seksama. Untuk contoh yang pertama itu ada kata wa'ada. Ya, ini kata wa'ada. Perhatikan hurufnya ada 3 ya. Ada huruf wawu, ada huruf ain, ada huruf dal. Ya. Maka 3 huruf ini tersusun menjadi sebuah kata. Bila dikasih harokat itu adalah harokatnya fathah semua wa'ada. Nah, ini adalah sudah menjadi fi'il dasar yaitu fi'il madhi. Nah, kalau kita perhatikan daripada contoh kata wa'ada ini, itu ada 1 huruf yang saya kasih warna merah yaitu huruf waw ya. Di mana huruf waw ini adalah huruf illah. Ya. Kemudian yang keduanya huruf ain, yang ketiganya huruf dal. Nah, ini huruf kedua dan ketiga dia bukan huruf illah tapi huruf sahih gitu. Jadi ingat huruf illah ada 3 ya. Alif, wawu, iya. Atau kalau yang sudah belajar ilmu tajwid itu huruf mad tabi'i ya. Ada yang sudah tahu kan huruf mad tabi'i? Sudah, Pak Ustadz.
Jadi kalau ditanya huruf ilah, ingat aja huruf matobi'i. Ya, huruf matobi'i itu adalah huruf ilah. Jadi kalau di dalam ilmu tajwid itu adalah huruf matobi'i. Kalau di dalam bahasa Arabnya, grammarnya itu disebut dengan huruf ilah. Nah, kita perhatikan lagi kata wa'ada itu huruf ilahnya huruf wawu. Dan hurufnya berada di awal, ya. Jadi nomor 1, ya, nomor 1, nomor 2-nya kan ain, nomor 3-nya dal. Nah, bila kita mendapati sebuah kata di dalam bahasa Arab, ya, untuk kata kerja fi'il dasar, fi'il madhi. Jadi apabila kita mendapati sebuah fi'il madhi yang merupakan kata kerja dasar, huruf pertamanya huruf illah, ya, mau alif atau iya atau wawu. Nah, kalau di sini kan contohnya wawu, ya. Jadi kalau di depan huruf pertamanya itu adalah salah satu huruf ilah yang 3 itu, mau alif atau wawu atau iya. Kemudian huruf kedua dan ketiganya adalah huruf sahih, bukan huruf ilah, maka ini dinamakan dengan fi'il mu'tal yang misal. Saya ulangi. Suatu kata kerja dasar atau fi'il madhi, ya, apabila susunan hurufnya diawali dengan huruf illah, ya, daripada 3 huruf illah itu salah satunya saja, sedangkan huruf kedua dan ketiganya bukan huruf illah, maka itu dinamakan, ya, fi'il tersebut dinamakan al-fi'lul mu'tal misal. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ustadz. Baik. Kemudian kita perhatikan contoh kedua, ya, ada kata qala. Ya, susunan hurufnya huruf qaf, huruf alif, kemudian huruf lam. Ya, ini 3 huruf juga, tetapi harokatnya yang alif sukun. Ya, yang alif sukun. Jadi yang berharokat cuma nomor pertama yaitu huruf qaf, kemudian yang ketiga, huruf ketiga itu huruf lam. Jadi qala. Nah, apabila kita mendapati sebuah kata kerja dasar, ya, fi'il madhi, huruf tengahnya, ya, atau huruf keduanya, ya, kalau 3 kan huruf tengahnya, itu adalah salah satu huruf illah, mau alif, mau wawu atau iya. Dalam contoh kasus ini adalah alif, ya. Maka kata kerja seperti ini, ya, yang huruf tengahnya huruf illah, sedangkan huruf pertama dan huruf terakhirnya bukan huruf illah, ya. Jadi huruf illahnya hanya di tengah, itu disebutnya adalah fi'il mu'tal yang ajwaf. Itu. Ajwaf. Ajwaf itu di tengah. Kalau misal di awal. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak Ustadz. Baik. Kemudian contoh yang ketiga ada kata sa'a, ya. Perhatikan hurufnya ada huruf sin, ada huruf ain, ada huruf bentuknya iya, ya, tetapi tidak ada titiknya. Makanya dibacanya sa'a, ya. Kalau ada titiknya nanti sa'aya. Nah, ini perhatikan. Di sini hurufnya bentuknya iya, tetapi tidak ada titiknya. Dan juga tidak ada harokatnya.
Maka apabila kita mendapati sebuah kata kerja yang huruf terakhirnya berbentuk seperti ya tetapi tidak ada titiknya, maka itu termasuk huruf illah bagian daripada huruf ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita mendapati sebuah kata kerja yang huruf terakhirnya seperti huruf ya tapi tidak ada titiknya, maka sebenarnya itu adalah huruf illah ya. Seperti itu. Nah, kalau kita mendapati sebuah kata kerja seperti ini yang huruf terakhirnya huruf illah ya, sedangkan huruf pertama dan huruf keduanya bukan huruf illah, huruf sin sama huruf ain kan bukan huruf illah, maka ini disebutnya fi'il mu'tal naqis ya, naqis. Jadi kesimpulannya dari tiga ini, kalau di huruf illahnya huruf pertama dari fi'il madi maka disebutnya misal, fi'il mu'tal misal. Kalau huruf ilahnya di tengah, ya huruf dari tiga huruf itu berarti huruf kedua, maka disebutnya fi'il mu'tal ajwaf. Kalau huruf ilahnya berada di nomor 3 di akhir, atau disebutnya fi'il mu'tal naqis. Jadi misal di awal, ajwab di tengah, naqis di akhir. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Baik. Kemudian dua contoh terakhir, nah ini adalah huruf ilahnya ada 2. Ya. Jadi kalau 3 contoh pertama itu huruf ilahnya 1. Nah, cuman posisinya di awal, di tengah, di akhir. Ya. Sekarang 2 contoh terakhir huruf ilahnya 2. Gitu. Nah, yang huruf ilahnya 2 ini biasanya secara kaidah umumnya kata yang huruf ilahnya 2 itu hanya 2 istilah. Yang pertama, huruf ilahnya itu dipisah. Maksudnya apa? Jadi kalau dipisah karena fi'il madi 3 huruf, berarti huruf pertama dan huruf ketiga. Karena yang tengahnya itu yang memisah gitu. Jadi kalau kita mendapati kata kerja yang huruf ilahnya 2 tetapi terpisah dengan huruf shahih, berarti huruf pertama dan huruf ketiga yang huruf ilah, tapi huruf keduanya huruf shahih, ini disebutnya lafif mafruq. Ya. Lafif itu 2 huruf ilah, kata kerja ada 2 huruf ilah, mafruq itu terpisah. Ya, mafruq itu terpisah. Nah, di contoh yang terakhir, yang kelima, itu 2 huruf ilahnya 2 dan berdampingan. Dan biasanya posisinya berada di nomor 2 dan ketiga. Nah, jadi kalau berdampingan, nomor 2 dan ketiga, maka ini disebutnya lafif makrun. Lafif itu fi'il yang huruf ilahnya 2, makrun itu berdekatan, seperti itu. Jadi dipahami artinya dulu ya. Kalau lafif itu 2 huruf ilah, kalau terpisah mafruq, kalau berdampingan itu makrun, seperti itu. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Belum, Pak Ustadz. Cara hafalinnya gimana ya, Pak? Ada cuman keledai. Bagaimana, Bu? Atau cara ngafalinnya awal, misal, tengah. Ya, misal itu ada artinya, Ustaz. Ya, jadi gini. Pertama dipahami dulu artinya ya.
misal itu di awal, ya. Ajwab di tengah, nakis di akhir, seperti itu. Itu pertama. Jadi kalau ada huruf ilahnya di awal, misal. Kalau huruf ilahnya di tengah, ajwab. Jadi misal itu di awal, ajwab itu jauf itu di tengah. Kalau nakis itu berkurang, nakis itu kurang. Gitu. Maksudnya apa kurang? Karena tidak semuanya huruf sahih gitu. Jadi kan fiil yang sempurna itu kalau semuanya hurufnya huruf sahih, bukan huruf ilah. Nah, kalau huruf ilahnya di akhir itu disebutnya kurang, makanya nakis. Nakis itu artinya kurang, seperti itu, Bu. Saya Pak, Silakan, Pak. itu kan tadi definisinya kalau untuk yang 3 huruf Pak. Iya. Yang pertama kita tahu itu di awal misal, kemudian yang terakhir pun kita tahu nakis Pak. Iya. Nah sekarang yang di tengah kalau 3 huruf kita tahu. Tapi kalau lebih dari 3, misalnya 4 atau 5, bagaimana Pak? Nyari yang di tengahnya yang mana tuh Pak? Oh, baik. Untuk pertanyaan Pak Khairul, ini insya Allah jawabannya nanti kalau kita belajar ilmu sorof ya Pak. Oke. Jadi tidak saya jawab sekarang. Itu materinya sudah saya buat di bab sorof, itu ada sekitar 100 slide ya. Oh, Masya Allah. Ada 3-4 materi, jadi ya sekitar 400 slide lah. Seperti itu. Masya Allah. Itu saya pindahkan dari kitab ya kepada PowerPoint. Nanti yang mau duluan baca-baca nanti boleh japri saya atau nanti saya kirim ke grup. Tapi kalau nanti khawatirnya pusing gitu. Itu belajarnya berapa tahun ntar Pak? Kalau 400 slide itu, Pak? Enggak kok. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah. Ini itu anak-anak yang privat sama saya ini kan bulan keberapa? Bulan ke-4 ya. Itu sudah selesai sorofnya. Masya Allah. Bahkan sekarang sudah saya kasih kitab namanya kitab I'rabul Quran. Jadi kitab berbahasa Arab semua itu untuk menganalisa kata dalam Al-Quran. Itu saya kasih kitabnya. Biar dia belajar baca. Sekarang udah mulai belajar baca yang tidak berharokat. Insya Allah kita semua bisa, pelan-pelan ya. Jadi makanya saya sarankan yang kelas Kamis ini kalau bisa ada waktu Selasa juga ikut. Nah di kelas Selasa kalau ingin jadi mustami saja nanti sampaikan saja WA ke saya. Ustaz saya ikut tapi mustami saja karena nanti kalau ditanya saya nggak bisa jawab misalkan nggak apa-apa ya. Karena kemarin ada yang baru gabung kan dari Kepri seperti itu. Nggak apa-apa ya. Baik. Ada lagi mau disampaikan? Itu istilah-istilah itu artinya atau bahasa Indonesianya apa Pak? Misalnya tadi latif, atau salim, kemudian yang lain-lain itu. Nah, artinya kalau apa? salim itu kan gini. Kalau salim itu kan adanya di fi'il sahih ya. Iya. Dikatakan salim karena dia tidak ada huruf illah. Salim itu sebenarnya apa ya? Bahasa Kalau Indonesianya apa Pak? dalam artian yang lebih luas, dia sehat, tidak berpenyakit. Nah, kalau dalam fi'il tidak ada huruf illah karena huruf illah disebutnya huruf illah itu penyakit, Pak. Iya. Iya. Gitu. Nah, kalau misal, ya misal itu sebenarnya kalau kata dasarnya, makna dasarnya, misal itu contoh. Oh, Gitu. contoh. Kalau ajwab itu jauf, jauf itu sebenarnya lubang. Itu. Nah, sesuatu yang membentuk lubang bisa kan bisa
lebih bermakna kepada tengah-tengah seperti itu. Kalau nakis itu kurang seperti itu. Nah, kalau lafif itu sebenarnya dia apa ya? Lafa itu kalau untuk istilah dalam sebuah kata kerja di sini lebih kepada kata kerja yang huruf ilahnya ada 2 seperti itu. Oke. Jadi kalau diterapkan kepada kata kerja fi'il mu'tal, misal itu berada di awal huruf ilahnya. Gitu. Misal awal, ajwab di tengah, nakis itu di akhir karena kurang huruf sahihnya. Ada lagi yang mau disampaikan? Bila tidak ada, kita akan langsung ya ke slide berikutnya. Sudah siap? Lanjut? Iya, Pak. Siap. Silakan, Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan ya, penjelasan daripada bagan yang tadi ya. Misal huruf awal. Jadi kalau hurufnya di awal, itu huruf ilahnya di awal itu adalah ini dalam kata kerja itu ada istilah faul fi'li. Ya, faul fi'li itu adalah huruf pertama kata kerja. Fi'il madhi gitu. Kalau huruf kedua kata kerja fi'il madhi disebutnya ainul fi'li. Nah, itu nomor 2 tuh, ainul fi'li. Kalau huruf ketiga dalam kata kerja fi'il madhi disebutnya lamul fi'li. Gitu. Kenapa disebut seperti ini? Nanti insya Allah di ilmu sorof akan saya ajarkan. Ya. Jadi catat saja, kalau kata kerja, fi'il madhi, dasar, huruf pertama yang menyusun fi'il madhi itu disebutnya fa'ul fi'li. Huruf kedua disebutnya ainul fi'li. Huruf ketiga disebutnya lamul fi'li. Itu. Nah, saya ulangi, yang disebut dengan misal adalah huruf awal, di mana disebut istilahnya dalam nahwu atau grammar bahasa Arab disebutnya dengan fa'ul fi'li. Nah, jadi yang disebut dengan misal apabila huruf awal atau istilahnya fa'ul fi'linya huruf illah. Nah, gitu. Jadi kalau huruf pertama yang istilahnya dalam ilmu nahwu itu adalah fa'ul fi'linya adalah huruf illah, salah satu saja alif waw iya, itu disebutnya misal. Kalau ajwab apabila huruf tengahnya atau istilahnya ainul fi'linya huruf illah salah satu saja alif waw iya, maka disebutnya ajwab. Kalau nakis huruf terakhir atau istilahnya dalam grammar bahasa Arab atau ilmu sorofnya itu lamul fi'li. Nah, kalau lamul fi'linya huruf ilah salah satunya saja dari 3 itu, mau alif, mau iya atau wawu, maka disebutnya nakis. Dan yang terakhir lafif. Ini adalah fi'il yang mengandung 2 huruf ilah. Ya. Nah, ini ada 2, ada mafruq kalau terpisah, fa'ul fi'li sama lamul fi'li, ya kan? Fa yang di awal, lam yang terakhir, ya kan? Jadi kalau fa'ul fi'li dan lamul fi'linya huruf illah atau huruf pertama dan huruf ketiganya huruf illah, maka disebutnya lafif mafruq. Nah, tapi kalau huruf ilahnya itu ada 2 dan berada posisinya di nomor 2 dan nomor 3 atau istilahnya ainul fi'li dan lamul fi'li itu disebutnya lafif makrun.
Bagaimana istilah-istilah ini bisa dipahami? Makrun. Silakan. Ada yang mau disampaikan, silakan. Saya nggak bisa cepat-cepat ini. Jadi lafif itu tadi Ustaz, itu mengandung 2 huruf ilah. Yang Ya, pertama disebut makruk huruf mafruk ya. ya mafruk. Mafruk huruf itu huruf awal fa dan akhir lamul fi'linya ilah. Iya. Oh gitu. Contohnya gimana, Tat? Nah, contohnya yang tadi, Pak. Nih, yang mafruk itu yang waqo. Kan ada huruf Ada wakohnya. wawu, ada huruf ko, ada huruf seperti huruf iya, tapi nggak ada titiknya kan? Oh ya. Nah, huruf ilahnya kan di awal sama di akhir kan? Iya, iya. Ya, Wau dan ya. nah, dipisah sama huruf sohi, huruf kof. Maka di sini disebutnya lafif mafruk. Ya. Tapi kalau contoh yang terakhir kan nawa tuh, nun huruf sohi kan? Tapi huruf kedua dan ketiganya kan wau sama iya kan, yang bentuk iya. Nah, karena huruf ilahnya nih berdampingan di akhir, dua berdampingan di akhir, itu disebutnya lafif makrun. Nah, sedikit saya kasih semacam ya kabar gembira saja ya. Untuk istilah yang nomor 4 dan 5, lafif mafruk dan lafif makrun, ini alhamdulillahnya tidak terlalu banyak ya dalam bahasa Arab. Tidak terlalu banyak ya. Nah, jadi sangat sedikit. Jumlahnya sedikit. Sangat sedikit. Bahkan dalam Al-Qur'an saya cari susah sekali ya. Jadi insya Allah ini kita tidak akan terlalu pusing lah. Jadi jangan terlalu pusing. Jadi fokus kepada yang 3 saja tuh ya. Yang nomor 1 itu misal, yang nomor 2 itu ajwab, dan yang nomor 3 itu naqis ya. Fokus kepada yang 3 ini saja. Itu. Karena saya sudah mengajarkan sorof ini dan sudah bikin slide-nya yang begitu banyak tadi, itu ternyata untuk mencari yang lafif dan yang mafruk dan makrun, itu di Al-Qur'an itu yang mafruk ya, terutama yang mafruk, yang waqo itu tidak saya dapati dalam Al-Qur'an. Gitu. Kalau gitu. Kalau di hadis mungkin ada, tapi saya karena hadis itu kan terlalu banyak ya. Jadi membutuhkan. Ya, sebenarnya sih nanti ada semacam software ya. Namanya Al-Maktabah Syamilah. Itu software yang mengandung ya isinya itu semua kitab-kitab Arab ya. Dimana kalau kita searching kata apapun dalam bahasa Arab, itu nanti akan muncul di berbagai kitab apa saja. Tapi ini memang softwarenya kita harus berbayar ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut dulu ya. Ya, baik ya. Untuk sementara istilah-istilahnya mohon ditelan dulu ya. Nanti kita kunyah-kunyahnya sambil dengan contoh-contoh. Baik, kita mulai dari fi'il mu'tal yang misal ya, fi'il mu'tal misal, di mana huruf fa'ul fi'linya atau huruf awalnya ya. Jadi kalau saya katakan fa'ul fi'li berarti huruf awal ya. Saya ulangi, kalau dikatakan fa'ul fi'li berarti huruf pertama fi'il ya. Huruf pertama fi'ilnya huruf ilah, maka disebut misal. Nah, di dalam misal ini ada 2 istilah sesuai dengan hurufnya. Huruf ilahnya kan ada 3, alif, wawu, iya, tetapi yang diambil cuman wawu sama iya. Nah, kalau huruf depannya wawu disebutnya misal wawu.
Kalau huruf pertamanya ya, disebutnya misal ya. Itu aja, gampang Oh, ya. gampang. Jadi lihat hurufnya saja. Kalau alif nggak ada, ya. Seperti itu. Biasanya kalau ada di awal hamzah bukan alif, ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Antara hamzah dengan alif beda ya. Kalau hamzah itu kan sudah kita pelajari di fi'il sahih yang disebut dengan mahmuz, ya. Ada yang masih ingat fi'il mahmuz? Nggak ingat. Tidak ingat Ustaz. Ya, gitu. Nanti insya Allah setelah fi'il selesai, itu kita akan coba banyak murojaah dulu dengan latihan-latihan ya, biar materinya kita terserap dulu di otak kita dan tidak cepat hilang. Baik, kita lanjut dulu ya. Perhatikan fi'il mu'tal misal wawi. Ya, misal wawu ya. Jadi fi'il mu'tal, fi'il kata kerja, mu'tal kata kerjanya ada huruf ilah, kemudian huruf ilahnya di awal disebut misal, kemudian huruf ilahnya wawu. Nah, gitu kan. Jadi fi'il madi, susunan hurufnya, huruf pertamanya huruf ilah wawu, maka disebutnya fi'il mu'tal misal waw. Ya. Oh, Nah, fi'il contohnya mu'tal wa'ada. Perhatikan huruf depannya waw kan? ya. Nah, itu wa'ada fi'il madi. Nah, sekarang kamusnya pada dekat enggak atau jauh? Ada Ustaz. Nah, kalau kamusnya dekat, coba sekarang kita buktikan ya. Saya sudah tulis di situ wa'ada fi'il mudhari'nya ya'idu. Coba silahkan cari di kamus benar enggak ya. Kita buktikan saja. Ada di halaman berapa ya? Ada. Sudah ada yang ketemu? Halaman 1500. 68. 68, bagus ya. Silahkan yang sudah punya kamus atau kalau yang belum punya kamus itu link yang Bu Napiri kasih itu juga bisa dibuka ya. Ada di halaman 1568 ya. Di bagian kanan itu tanda bintang pertama ya, ada kata wa'ada ya. Ketemu semua? Ada. Wa'ada kan? Kemudian setelahnya kan ada stripnya kasroh kan? Iya Ustaz. Nah, kalau wa'ada kan begini, di dalam fi'il madi ketika kita mau merubah kepada fi'il mudhari maka ditambahkan dengan huruf ya, ya kan? Wa'ada iya, kemudian ya. Harusnya kan wa'ada yau'idu. Tetapi perhatikan di situ wawunya hilang. Itulah salah satu penyebab kenapa huruf illah itu, huruf wawu disebut huruf illah. Karena posisi dalam sebuah kata kerja dia tidak tetap. Ya, buktinya apa? Wa'ada jadi ya'idu. Harusnya kan wa'ada yau'idu. Nah, seperti kan fa'ala yaf'alu gitu kan. Nah, di sini hilang kan? Wa'ada jadi ya'idu. Di fi'il mudhari'nya ya'idu. Wawunya hilang kan? Gitu. Kenapa bisa gitu kan? Pak Ustadz itu ya idu dari mana? Ya'idu Ya dari awalnya mana? ya. Baik. Di kamus Al-Munawwir ini memang tidak ditulis ya, tidak ditulis, tapi perhatikan sebentar. Adanya bata wa'ad. Baik, sebentar. Saya carikan di kamus online ya.
Awalnya ta ini kalau di sini mudhari kali ya. Saling berjanji. Eh, Tawa'ada. Sebentar. Ini kan tadi pertanyaannya kata ya'idunya dari mana? Nah, ini bagus pertanyaannya ya. Di Al-Munawwirnya tidak disebutkan gitu. Ya. Nah, kita lihat, saya cari di kamus yang lebih besar ya. Nah, perhatikan di sini. Saya share yang online dulu ya. Nah, ini bisa kelihatan semua yang saya share barusan ini? Terlihat Ustaz website bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab Ya, semua ini. ya. Ini saya ambil dari situs almaani.com. Ini adalah situs yang memang untuk pencarian kosakata berbahasa Arab dan artinya bahasa Arab lagi. Ya. Di sini perhatikan itu wa'ada ya, nomor 1 wa'ada. Ini saya kasih kursor wa'ada, kelihatan ya. Kemudian dalam kurungnya ini fi'il bacanya ya, fi'il. Fa'ala. Ini kata kerja ya. Ya. Perhatikan bawahnya wa'ada ya'idu ya, ketemu ya. Gitu. Jadi memang di kamus Al-Munawwir ini boleh dibilang untuk cakupan fi'il mu'tal ini tidak disebutkan secara lengkap. Baru kita bisa dapati dari kamus lainnya ya. Ini ya dicatat saja kalau mau, itu namanya almaani.com ya. Jadi ini bisa di-searching di Google, misalkan pakai ketik bahasa Arab, makna kata apa gitu. Nanti akan muncul. Nah, ini banyak. Bawah terus dari berbagai kamus nanti muncul. Misalkan kamus bawahnya ini ada. Ada ya. Ini dari berbagai kamus saja akan disebutkan ya. Jadi ada kamus misalkan di sini terus sampai deripatnya itu banyak sekali. Nah, misalkan dari kamus Al-Mu'jam Arabi. Kemudian Mu'jam ini Lisanul Arab ya. Mu'jam Ar-Raid. Kemudian nanti bawahnya lagi Mu'jam Mukhtarus Sihah, itu kitabnya. Kemudian Al-Ghani. Banyak ya, jadi berbagai kamus Arab itu disebutkan semua. Tapi memang ini pakai bahasa Arab semua ya. Seperti itu. Ini online. Bagaimana Icil, bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya. Ustadz mau tanya, Ya, Bu, silakan. konfirmasi. Berarti kalau fiil, mu'tal, misal, wawu, ketika dijadikan fiil mudhari, maka wawunya hilang. Seperti itu. Kesimpulan dasarnya bisa seperti itu. Apabila di awal ya, huruf wawunya di awal ya. Iya Ustadz. Ya. Misal. Nah, jadi kalau misal Kalau itu misal wawu. nanti di fiil mudhari'nya itu hilang. Baik. Ya, istilahnya bisa disimpulkan seperti itu insya Allah. Baik.
Baik, saya lanjutkan ya. Nah, untuk misal wawi, ya huruf wau yang di depan, contoh wa'ada, kemudian fi'il mudhari'nya ya'idu, kita bisa dapati kata wa'ada dalam surat Al-Maidah ayat 9 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Nah, jadi di situ ayat Al-Maidah ayat 9 itu Allah berfirman wa'adallah ya. Jadi terjemahnya Allah telah menjanjikan. Nah, kan telah menjanjikan. Ya. Itu adalah berarti wa'ada itu fi'il madhi. Nah, ini jangan sampai keliru kalau kemarin belajar di hari Selasa ya, seperti Bu Nafiri, Pak Khairul. Kemarin kan kita sempat bertemu dengan huruf wawu ya, Bu. Iya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Jadi huruf wawu itu adalah salah satu huruf ya. Selain huruf illah, karena memang nanti dia ada masuk beberapa istilah seperti huruf jar ya, ada huruf athof seperti itu. Nah, ini perhatikan gitu kan. Wa'ada, jangan sampai kita terburu-buru langsung menyimpulkan ini wawunya waw atop nih atau apa. Jadi kita perhatikan dulu wa'ada ini satu kata atau dua kata seperti itu ya. Kalau kita bagi pemula bisa dilihat dari terjemahnya ya, seperti itu. Tetapi secara kasat mata mungkin pernah saya sampaikan, bila ada suatu kata yang terdiri daripada 3 huruf dan harokatnya itu adalah fathah semua ya, atau minimal huruf depan dan huruf akhirnya, huruf yang ketiga, huruf pertama dan huruf ketiganya itu fathah, itu bisa disimpulkan itu adalah fi'il madhi. Seperti wa'ada, ini kan wa-nya ini kan 3 huruf. Huruf pertamanya fathah. Nah, huruf ketiganya dal fathah. Maka ini bisa disebut fi'il madhi. Nah, kalau kita menyimpulkan fi'il madhi, maka wawunya bukan wawu huruf. Seperti itu ya. Itu udah merupakan Ya, bagaimana Pak Taka? Terputus-putus Pak suaranya. kalimat ya. Bagaimana Pak Taka? Nggak bisa dipisahkan itu wa'ada itu. Ya, kalau ada nggak terpisah Pak, ini satu kata. Makanya satu kata. Ya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan daripada ayat ini? Saya mau nanya. Yang bisa jawab silahkan. Dari ayat ini, ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Wa'ada itu kan fi'il mu'tal. Adakah fi'il lain selain kata wa'ada daripada ayat ini? Yang mau jawab silahkan. Amilu, Ustaz. Aminu apa amanu, Bu? Amanu kali. Amanu ya, Bu? Ya. Amanu. Amanu. Ya, betul. Amanu. Kemudian ada lagi enggak selain amanu? Itu termasuk fi'il mutal tuh, mutal Oh, bentar. misal. Oh, belum saya tanya, Pak.
Yang penting sekarang kita tahu dulu. Amanu kata kerja betul. Wa'ada amanu. Ada lagi nggak kata kerja? Amilu Pak, tidak Pak? Amilu. Amilu. Oke, Pak Hairul amilu ya. Iya. Nah, amilu juga betul kata kerja ya. Jadi dalam ayat ini cuma 3 kata kerja. Wa'ada, amanu, wa amilu. Oke. Amilu ini kemarin sudah saya tugaskan kan? Masih ingat gak tugas saya itu pekan lalu? Saya belum bikin. Masih ingat gak kata Sama yang Fatih. mirip dengan amilu? Itu kata apa coba? Amala kalau nggak salah. Ain mim lam. Malah kan? Itu kan yang Ibu Napili tanyakan. Itu kan ada 2 kan Bu? Harokatnya itu? Iya. Nah, Iya gitu itu. kan. Jadi ada yang 2 yang alima Amalu. ya, yang terbalik lamnya. Iya yang alimah. Alima. Jadi itu nanti aduh lupa ya. Sebenarnya udah saya siapkan tapi di mana ya? Jadi kembali ya sekaligus menjelaskan yang pertanyaan Bu Napiri yang alima. Jadi alima itu kan setelahnya stripnya itu ada domah, ada kasroh Bu ya. Jadi ternyata ketika saya cari di kamus yang lebih besar atau nanti Ibu juga cari di yang Ma'ani tadi itu ternyata itu harokat yang stripnya itu kalau untuk domah itu maksudnya kalau yang kasroh itu alima ya'lamu seperti itu. Atau saya ini deh. Saya kasih lagi ya. Nanti saya share di grup aja Bu ya. Baik Pak Ustadz. Untuk yang A5. Kita lanjutkan dulu. Jadi intinya yang A5 itu jadi bisa A5. Jadi kasonya itu untuk fi'il madinya yang A5 ya'lamu seperti itu. Yang domahnya tadi saya lupa ya. Nanti saya share di grup insyaallah. Nah, perhatikan kepada ayat ini yang amilu. Nah, amilu ini merupakan bagian daripada fiil kosakata yang pernah saya tugaskan yaitu amila ya, dari amila seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya ini untuk yang fiil mudhari'nya yaitu ya'idu ya. Kita dapati dalam surat Fatir. Surat Fatir ayat 40 Allah berfirman, bal iya'idud zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura ya. Itu. Jadi ada kata di situ ya'idu ya. Jadi wa'ada ya'idu. Wawunya hilang seperti itu. Maka kalau kita perhatikan terjemahnya itu menjanjikan ya. Jadi di situ diartikannya menjanjikan. Jadi sama ya dengan wa'ada. Ya. Oke.
Ini Masya Allah nih Pak. Ayatnya Pak. kenapa? Ayat ini Masya Allah Pak. Masya Allah kenapa Pak? Artinya tuh Masya Allah benar Pak. Iya, Kepada sebagian mereka aja mereka ini kacau balau. iya, Apalagi pada kita Pak ya. iya. Orang zolim itu di antara mereka sendiri ya saling begitu, saling menzolimi Pak. Apalagi pada kita. Iya. Makanya kenapa perbuatan zolim itu doa yang dizolimi itu Makbul. langsung dikabulkan oleh Allah karena Allah sendiri tidak berbuat zolim gitu. Apalagi hamba itu ya tidak boleh. Nah ini mumpung saya ketemu ya. Jadi untuk kata alimah ya yang tadi ya Bu ya, yang Bu Nafri sempat tanyakan. Jadi itu kan harokat setelah di tanda stripnya kan ada kasroh, ada dhammah. Ya, ini ternyata di dalam kamus Al-Muhit itu disebutkan. Jadi dhammahnya itu untuk fi'il mudhari yang fi'il madinya alama. Jadi kalau fi'il madinya alama maka ya'lumu. Tapi kalau yang kasroh itu yang alima. Alima ya'lamu. Seperti itu. Ini saya share. Ya share ke grup. Itu artinya apakah beda Ustadz? Alima sama alama. Ya sebentar Bu. Jadi kalau alama ya'lumu itu alman. Ya, di sini bahwa alimun maf'ulnya ma'lumun. Ini saya bacakan dulu ya dari kamus. Nah, kalau alama artinya menandai, Bu. Memberikan tanda ya. Baik Ustadz. Nah, Terima kasih. kalau yang alima, kalau alima ya'lamu itu artinya mengetahui. Seperti itu. Saya share ke grup ya. Tapi berbahasa Arab semua nih. Apa-apa ya. Sambil belajar. Nanti saya terjemahkan kalau ini sudah selesai. Baik, kembali kepada ayat ini ya. Untuk kata wa'ada yang fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'nya ya'idu, ya tadi kita sudah dapati di kamus yang lebih besar ya, tidak ada di Munawir memang. Dan dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an surat Fatir ayat 40 ini, bal iya'iduz zalimuna ba'duhum ba'dan illa gurura ya. Jadi ada kata ya'idu seperti itu. Itulah kenapa huruf illah. Jadi huruf waw disebut huruf illah karena dia tidak tetap ya. Dia berubah. Wa'ada jadi ya'idu ya. Wawnya malah hilang di sini. Seperti itu. Nah, kaidah-kaidah seperti ini sebenarnya bisa kita dapati teman-teman sudah ada yang beli buku ini belum? Belum Ustadz. Belum ya. Belum, Ustadz. Mau cari di internet silahkan, saya belum dapat. Sekarang kan sudah banyak yang online ya. Kalau mau beli ini yang versi full Arab ya. Ini yang ngarang orang Indonesia. Nah, kalau ini yang versi terjemah. Yang Arab saya udah punya Pak. Nah, ini yang terjemahnya nih. Ya. Namanya Terjemah belum. Al-Am. Harganya berapa, Tat?
Harganya murah ya. Kalau nggak salah 10 ribuan ya. Ya, nggak sampai 20 ribu ya nggak salah. Ini berharga sekali nih. Bukunya berharga tapi harganya Bisa murah. pesan ke Ustaz aja, Ustaz. Nanti coba saya pernah nyimpan linknya cuman lupa ya. Nanti saya cari dulu ya. Ini sangat berharga sekali nih. Ini kaidah sorob. Nanti teman-teman kalau bisa memiliki ini, kalau nggak beli cari di internet ya. Nanti kalau ini sudah punya, nanti pas belajar sorob insya Allah akan lebih memudahkan ini dua buku ini. Ini murah meriah ya. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan lagi? Mau ditanyakan seperti apa? Silakan. Baik. Bila tidak ada, kita langsung dulu ke contoh yang kedua, yaitu perhatikan wa doa ya do'u ya, perhatikan. Kalau yang pertama kan wa ada ya idu. Sekarang wa doa ya do'u. Nah kan, wawunya juga hilang lagi. Sama nanti di kasus yang contoh yang ketiga, warisa yarisu. Jadi wawunya hilang semua. Jadi tadi kesimpulan dari Bu Napiri, apabila huruf pertama yang disebut huruf ilahnya pertama yang disebut dengan fi'il mu'tal misal adalah huruf wawu di fi'il madinya, maka di fi'il mudhari'nya itu bisa disimpulkan hilang huruf wawunya ya. Itu kesimpulannya ya. Seperti itu. Wa ada ya idu, wa doa ya do'u, warisa ya risu. Saya mau tanya nih, yang mau jawab silahkan. Dari 3 contoh ini, wa ada ya idu, wa doa ya do'u, warisa ya risu. Selain huruf depannya huruf wawu, apa yang membedakan 3 kata kerja contoh ini? Harokat huruf tengahnya. Nah, harokat huruf tengahnya. Huruf terakhir. Bu Risa tadi jawab ya, Bu? Iya. Nah, Di tengahnya ya. Tengah Jadi dan kalau diperhatikan dengan cara seksama, perhatikan dengan Kasroh. teliti ya. Itu huruf harokat huruf tengahnya berbeda-beda ya. Wa ada ya itu. Kasroh. Ya. Fathah jadi kasroh tengahnya ya. Kemudian yang kedua wa doa ya do'u. Fathah jadi fathah. Nah yang ketiga warisa kasroh jadi kasroh. Gitu. Ini ada tujuannya, saya kasih contoh ini. Itu. Mohon dicatat baik-baik ya, diingat baik. Ini nanti berkaitan dengan ilmu sorob yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Jadi ada wa ada ya idu, ada wa doa ya do'u, ada warisa ya risu. Masih ingat enggak di fi'il sahih? Di fi'il sahih itu ada berapa pola? 3, Pak. Hah? Ada 3. Ada 3. Ada yang mau nambahkan? Salim, mahruk. Dengan apa? Oh, itu istilahnya, Pak. Ini saya tanya pola harokat. Oh, harokat. Nah, masih ingat nggak? Perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari dalam fi'il sahih itu kalau nggak ada berapa coba? Masih ingat nggak? Ada 6. Ada 6. Nah, coba Pak Taka bisa sebutin nggak? Gimana maksudnya? Pak Taka kan jawab ada 6, ya kan? Ya. Nah, coba sebutin yang 6 itu. Contohnya saat fa'ala
fa'alu. Terus Fa'ala fa'alu. Ya, fa'ala ya'alu. oke. Kemudian Jadi begini. Oke, terima kasih Pak Taka ya. Jadi di dalam kata kerja sedikit ya ini apa pengulangan atau mungkin apa ya dicatat aja, diingat-ingat saja. Di dalam kata kerja atau fiil ya itu kan fiil itu fiil madi, fiil mudhari, fiil amr ya. Nah, fiil dasar fiil madi ya, kemudian fiil mudhari dibentuk dari fiil madi dan fiil amr dibentuk juga dari fiil madi dan fiil mudhari seperti itu. Nah, di dalam perubahan fiil madi ke fiil mudhari dan fiil amr itu yang diperhatikan adalah harokat tengahnya ya. Harokat tengahnya dari setiap kata kerja dasar yang 3 huruf ya. Itu. Jadi polanya membentuk pola huruf kata fa'ala, huruf fa, huruf ain, huruf lam. Itu. Jadi huruf pertama itulah kenapa disebutnya tadi faul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li kan? Karena pola kata kerja itu tersusun dari 3 huruf itu, huruf fa, huruf ain, dan huruf lam dengan harokatnya fa'ala. Nah, harokat fa'ala ini ya, huruf tengahnya itu fa'ala di dalam fi'il madi kepada fi'il mudhari itu membentuk 6 pola ya. Kalau harokat pertama dan ketiga dalam fi'il madi itu pasti fathah semua. Tapi huruf tengahnya, huruf ainnya fa'ala itu yang fathah itu ada 3 gitu kan. Nah, di fi'il madi, di fi'il mudhari'nya itu nanti dari 3 ini ada 3 gitu. Kemudian yang kasroh, yang fa'ila itu 2, kemudian yang fa'ula itu 1. fa'ilu fa Sebentar. Oke. Nah, ini Bu Napiri kirim di grup. Betul. Nah, itu. Itu perhatikan di grup yang Bu Napiri kirim ya. Ada fa'ala yaf'ulu ya kan? Kemudian contohnya nasoro yansuru. Nah, itu kan. Jadi fa'ala itu kan polanya fa, ain, lam. Perhatikan harokat tengahnya. Kalau yang harokat tengahnya fathah itu 3. Fa'ala di fi'il mudhari'nya bisa yaf'ulu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'alu. Nah, kalau yang fa'ila itu cuma 2. Ya, nomor 4 sama 6. Fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu. Nah, kalau yang domah itu domah 1 fa'ula yaf'ulu. Seperti itu. Itu ya. Ya, ini yang 6. Ini Ibu dapat dari mana, Bu? Browsing, Pak. Yang Oh iya. rumah itu kan nomor 5 ya, Tat ya? Iya. Contoh nomor 2 sebenarnya itu kan adama ya'dimu ya. Itu karena adama itu adalah fi'il mahmuz, bisa diganti dengan yang salimnya doroba yadribu ya, biar salim semua. Nggak apa-apa ini.
Nah, ini maksud saya gini, ini hanya sedikit prolog saja ya. Kenapa saya kasih contoh begini, wa ada ya'idu, wa do'a yado'u, sama warisa yarisu. Agar nanti ketika kita belajar sorof, itu sedikitnya sudah ada gambaran ya gitu. Saya kira untuk malam ini cukup dulu ya. Cukup ya, Ustaz. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ada yang merasa pusing? Mohon maaf. Ya jelas. Ya. Semakin sulit. Ya. Tapi harus dihafalin ya, 6 model itu harus dihafalin, Ustaz. Cara ngapalnya gampang ya. Fa'ala itu kesananya ya domah Ya fa'alu. kasroh fathah kan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kalau fa'ila cuma 2, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kalau fa'ula cuma 1, yaf'ulu. Yang perlu dihafal, Oh iya. yang dihafal itu aja. Kalau contoh nggak usah dihafal, Pak. Ya. Itu polanya saja yang wazannya. Totalnya berapa itu, Ustaz? Itu 6 poin yang awal ini. Jadi ada itu namanya nanti bab ya. Pola wazan itu ada, nanti disebutnya bab. Bab ya. Nanti setiap bab ini sedikit saya kasih bocoran ya. Nanti buku yang kuning ini, nah perhatikan. Itu nanti, 16 ya, Ustaz. nanti bentuknya begini nih. Ini Arab semua. Kelihatan nggak? Ya. Ini Arab semua. Woi. Tapi insya Allah nanti saya ajarkan pelan-pelan ya. Insya Allah pelan-pelan. Ini pola ya. Pola itu sebenarnya terkadang kita susah di awal saja, Pak. Tapi kalau sudah kita masuk, insya Allah gampang. Sama seperti orang belajar menjahit ya. Kalau saya dulu pernah, saya punya adik saya punya adik itu perempuan, saya masukin ke sekolah menjahit. Itu ya awalnya saja susah, tapi ketika sudah masuk, sudah mulai belajar pola apa ya gampang ya. Bisa diikuti. Mau nanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Itu kan dari 6 pola itu kan kalau kita perhatikan hanya ada 4, Pak ya. Pertama fa'ala, kemudian fa'ila, fa'ula dengan fa'ila. Nah, itu bedanya artinya apa, Pak ya? Sebenarnya kesimpulannya cuma 3, Pak. Fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Fa'ala sama fa'ula. Iya, Kan benar, harokat cuma 3. Fathah, iya, doma, kasroh kan? Iya benar. Gitu. Itu artinya apa, Pak? Fa'ala artinya apa? Fa'ila artinya apa? Fa'ula artinya apa, Pak? Gini, Pak. Fa'ala, fa'ula, fa'ila itu adalah pola, Pak. Nah, pola ini yang menjadikan suatu kata kerja itu nanti menginduk kepada pola itu, Pak. Iya, tapi artinya sendiri apa? Fa'ala itu artinya apa? Artinya fa'ala. Kalau fa'ala itu artinya melakukan. Kalau fa'ala telah melakukan. Iya. Kalau fa'ila? Ya, semuanya sama, Pak, telah melakukan. Oh. Gitu. Jadi mau fa'ula, mau fa'ila, mau fa'ala sama. Itu artinya kan fi'il itu kata kerja telah melakukan, ya. Cuma nanti yang membedakan ada harokatnya saja, tapi kalau makna sama. Maknanya sama. Untuk pola ya. Tapi nanti kalau kata kerja yang menginduk kepada pola tersebut, pertama kata kerja itu mengikuti harokat pola. Tapi kalau makna nanti dilihat daripada susunan kata kerja itu hurufnya apa saja gitu. Misalkan di pola pertama fa'ala yaf'alu, itu kan ada kata nasoro yansuru, ya kan? Iya. Nah, karena huruf penyusunnya adalah huruf nun, huruf shad, sama huruf ro,
nasoro yansuru. Nah, maka makna nasoro yansuru ini kita untuk mengetahui maknanya baru kita cari di kamus seperti itu. Jadi pola itu untuk menentukan harokatnya saja, Pak. Tidak ada artinya Pak itu ya? Pahala itu. Tadi melakukan saja, telah melakukan. Telah melakukan. Kan fi'il. Fi'il itu kan kerja. Pekerja. Baik, ada lagi yang sampaikan sebelum tutup? Sudah 9:30, biar istirahat. Kalau orang tua udah mulai ngantuk ini. Nah ya, cukup ya. Baik. Bangunnya jam 2 lah. Ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah hadir pada Apa ada putus-putus, ini. Pak? Semoga yang telah kita pelajari malam hari ini bisa dipahami dengan baik, dan yang belum paham semoga ya saya doakan semoga Allah mudahkan untuk bisa memahaminya. Amin. Dan yang sudah paham bisa diamalkan ya. Sering-seringlah baca Al-Quran, tadabur, tafakur terhadap ayat Al-Quran, baik dari segi tajwidnya, kalau sudah belajar tajwid, kalau yang sedang belajar bahasa Arab juga coba tadabur dari segi bahasa Arabnya ya. Kalau ada yang mau disampaikan silakan wapri atau diskusi di grup, tidak apa-apa. Baik. Untuk pertemuan malam hari ini kita tutup dulu dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.